Jadi speed itu hanya mengurangi kecepatan. Jadi misalnya begini, atau jarak jauh ya. Speed itu bukan kekuatan, tapi hanya... Halo semuanya, apa kabar? Kembali bersama saya, Alan Kribo. Video kali ini, selain aku mau menjawab pertanyaan, aku juga mau minta maaf atau klarifikasi ya, atau membenari ya suatu kesalahan yang dulu pernah saya buat. Jadi begini, ini pertama saya minta maaf dulu pada teman-teman semuanya dengan perkembangan sepeda listrik ini. Jadi dulu informasi itu hanya dari marketing ataupun dari buku panduan yang nggak jelas, belum jelas. Jadi begini, kalau dulu itu katanya marketingnya yang juga belum tahu yang sebenarnya, sepeda listrik saat tanjakan harus menggunakan speed 1. Itu pernah saya bikin atau saya bikin konten di yang kendaraan listrik naik trotoar. Jadi saat naik trotoar saya bilang begitu. Kalau speed 1, speed 2, speed 3 itu untuk kekuatan. Misalnya tanjakan harus ini, 2 harus ini, 3 harus begini. Nah, dan dengan perkembangan zaman ini sebenarnya tidak. Jadi selama saya bikin konten sepeda listrik itu yang dulu-dulu itu ada yang keliru persepsi ya. Jadi mohon maaf dan ini mau saya benarkan. Jadi speed itu hanya mengurangi kecepatan. Jadi misalnya begini, atau jarak jauh ya. Speed itu bukan kekuatan, tapi hanya misalnya speed 1 itu kan pelan. Nah, itu jaraknya bisa jauh. Speed 3 itu kenceng. Itu bikin boros di baterai. Seperti itu. Jadi ketika jalannya agak ruwet itu pakai speed 1 pelan, terus speed itu landai. Kalau pas jalan lapang pakai speed 3 seret terus supaya kenceng, seperti itu. Nah, kalau tanjakan itu harus menggunakan speed 3 ya. Seperti itu. Jadi nggak seperti yang saya katakan di video yang pernah saya buat. Jadi ya mohon maaf karena dulu masih kekurangan informasi. Jadi awal-awal sepeda listrik mulai booming itu informasinya kurang ya, dan marketingnya juga masih ya bisa ya jawabnya seperti kurang pas. Nah, setelah dengan berjalan waktu, banyaknya sepeda listrik, akhirnya saya paham, mempelajari. Nah, ternyata panduan dan kenyataan itu kadang-kadang memang beda. Jadi begini, misalnya katanya jarak tempuh itu per baterai atau per sekali isi sekian. Nah, itu menurut buku panduannya seperti itu, tapi dalam kenyataannya tidak. Dalam kenyataannya sekali isi jarak tempuh itu disesuaikan dengan apa yang dimuat, jalannya siang atau malam, jalannya naik turun apa enggak, saat hujan apa enggak, itu menentukan jarak tempuhnya kendaraan listrik, sepeda listrik. Ya, itu yang pertama. Saya minta maaf atas kekeliruan yang dulu-dulu, kalau sekarang sudah dibenerin. Yang kedua, ada yang bertanya, kalau beli kendaraan listrik, sepeda listrik ber-BPKB, itu yang keluar STN dulu atau BPKB-nya. Nah, seperti pada umumnya saat kita mengurus atau beli kendaraan, itu biasanya ada yang ditanya, beli on the road atau off the road. Kalau kita ngurus sendiri, ya mungkin bisa, tapi mungkin lama. Tapi umumnya orang-orang belinya on the road, jadi sudah langsung include sama BPKB STN. Nah, itu yang keluar pada umumnya ya STN dulu. Seperti pada kendaraan pada umumnya BPKB biasanya nunggu ya maksimal 3 bulan, seperti itu. Jadi sama saja.
ngurusnya itu juga dari toko. Jadi misalnya teman-teman beli motor listrik di toko A, nah itu yang ngurus ya tokonya, nanti STNK-nya keluar duluan, lengkapi data-datamu, seperti itu ya. Jadi untuk beli kendaraan listrik itu hampir mirip dengan saat beli kendaraan bensin. Nah, berikutnya yaitu tentang apakah setiap toko selalu menyediakan tukang servis. Nah, itu yang saya tahu, toko itu belum tentu ya, toko yang menjual sepeda listrik belum tentu menyediakan tenaga servis. Makanya saya sarankan teman-teman kalau mau beli kendaraan listrik, sepeda listrik, belilah yang tokonya menyediakan langsung tenaga servisnya biar aman ya. Biasanya menyediakan spare part juga. Jadi kalau beli kendaraan listrik di toko yang nggak menyediakan itu, saat komplain susah. Saat kita wah ini kok begini, nah tunggu nanti sama tokonya masih dicarikan tukangnya itu loh. Itu yang bikin susah. Makanya carilah toko yang menyediakan spare part dan tenaga servis. Nah, saat ini tenaga servis itu sudah banyak, toko juga sudah banyak yang menyediakan tenaga servis seperti itu. Dan spare part juga banyak. Misalnya teman-teman mau beli handle gas sepeda listrik, ada. Terus misalnya teman-teman mau beli jok sepeda listrik, mau tipe apa, jenis apa, merek apa, ada ya. Misalnya teman-teman mau beli ban ukuran berapa untuk sepeda listrik apa, ada. Jadi tidak usah selalu online. Kalau mau beli online juga bisa, banyak juga ya. Nah, untuk beli online itu tahu-tahuannya saya sertakan di video ini. Cek di bawah. Itu ya teman-teman. Jadi itu tadi jawaban dan permohonan maaf saya dari keterangan-keterangan dulu yang masih kurang informasi, karena saya menyampaikan informasi hanya dari marketing ataupun dari buku panduan yang kurang pas tadi loh ya. Oke, semoga bermanfaat informasi dari saya ini untuk teman-teman yang membutuhkan kendaraan listrik, motor listrik, informasinya. Dan ini mengapa saya kok masih jarang upload, karena masih membenarkan ini. Saya masih cari mana videoku yang lama-lama itu yang salah seperti itu ya. Jadi mohon maaf, saya masih jarang-jarang upload, ada jarak lah ya. Jadi masih tak cari video mana, karena video saya sudah ribuan ya, lama nyarinya. Oke ya, semoga bermanfaat, sampai jumpa.